Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang organisasi NATO. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari Amanda Aryaningsih, Fitri Nopitasari, dan Ratih Kamadewi. Apa itu NATO? North Atlantic Treaty Organization atau NATO adalah sebuah organisasi regional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 1949 sebagai bentuk kedukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Latar belakang NATO. Pada saat Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, serta Perancis yang menganut paham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunis pada blok sekutu. Kedua paham tersebut sangat bertolak belakang. Namun, di dalam Perang Dunia II, kedua paham tersebut kemudian bersatu sebab mempunyai musuh yang sama, yakni fasisme. Setelah musuh mereka dapat dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan. Pertentangan itu kemudian memunculkan dua blok, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet, serta dikenal dengan Perang Dingin atau Cold War. NATO lantas terbentuk lantaran Perang Dingin yang berlangsung antara blok Barat serta blok Timur. Saat itu tujuannya adalah meredam pengaruh Uni Soviet yang terlanjur meluas di Eropa Barat. Di samping itu, Amerika Serikat sebagai negara superpower juga merasa tersaingi. Untuk memperlambat pengaruh paham komunis inilah, maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, serta Portugal bersepakat untuk menandatangani naskah Perjanjian Atlantik Utara di Brussels, Belgia. Fungsi NATO menyelesaikan persengketaan dengan secara damai, mengembangkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota itu berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO, membendung pengaruh ideologi komunis di negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II, dan menjamin kebebasan dan keamanan negara-negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Negara-negara anggota NATO terdiri dari negara pendiri NATO yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Perancis, dan Portugal. Negara yang bergabung di masa Perang Dingin yaitu Yunani, Turki, Jerman, dan Spanyol. Negara yang bergabung setelah Perang Dingin yaitu Republik Ceko, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, dan Montenegro. Penyelesaian konflik oleh NATO. Yang pertama, setelah Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memulai pembangunan militer secara besar-besaran. Upaya ini semakin diintensifkan oleh pemerintahan Reagan, meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% per total GNP pada 1981 menjadi 6,5% pada 1986. Hal ini merupakan jumlah anggaran militer terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Yang kedua, peningkatan ketegangan terlibat dari dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pioner milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. Setelah itu, NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah dan MGM-31 Persing di Eropa, terutama Jerman Barat. Rudal-rudal ini ditempatkan dengan jarak mencolok, hanya berjarak tempuh 10 meter ke Moskow.
Pada 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Pesawat-pesawat tempur pertama Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari penambahan kekuatan militer di darat terhadap pasukan gabungan dari NATO yang siap siaga menghadapi serangan Irak terhadap Arab Saudi. Kosovo yang mayoritas beretnis Albania terus mengalami pergolakan sepanjang 1997 dan 1998. Serbia ingin memasukkan wilayah ini sebagai bagian dari Federasi Kekuatan Serbia dan melancarkan pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Hal ini yang mendorong NATO melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap sasaran-sasaran militer Serbia. Milosevic yang menjabat sebagai Presiden Federal Yugoslavia periode 1997 sampai 2000 sepakat untuk mundur dari Kosovo dan pasukan penjaga perdamaian NATO memasuki wilayah tersebut. Para pemimpin negara berkumpul di Chicago, Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pertemuan ini dibayangi ketidaksepakatan soal penarikan pasukan aliansi dari Afghanistan serta bantuan dana jangka panjang pasca penarikan pasukan. Dalam pertemuan itu, para pemimpin negara harus mencari kata sepakat soal masalah-masalah itu. Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mengeluarkan bantuan pasukan dan dana untuk pelatihan polisi Afghanistan dalam menghadapi pemberontakan Taliban. Tapi komitmen negara lain masih ditunggu. Masalah lainnya yang masih signifikan adalah kekuatan Taliban. Keberadaan mereka dilindungi oleh kelompok-kelompok etnis di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Dengan demikian, NATO harus melobi dan meminta kerjasama dari Pakistan dalam membasmi kelompok yang juga kerap menyerang pasukan NATO tersebut. Pembicaraan lainnya juga adalah soal bagaimana Afghanistan menjaga keamanannya sendiri. Selanjutnya ada pengaruh NATO terhadap Indonesia. Yang pertama, membantu serta menjaga keamanan negara Indonesia. Yang kedua, membantu jika terjadi bencana di Indonesia. Dan yang ketiga, saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen, sehingga dapat saling bertukar informasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.